Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri dan Kementerian Luar Negeri menyerahkan data penduduk potensial pemilih pemilu atau DP4 dari dalam dan luar negeri kepada Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Penyerahan DP4 sebagai bahan penyusunan daftar pemilih untuk pemilu tahun 2024. Setiap gelaran pemilu, isu tentang data pemilih menjadi isu yang krusial karena hal ini menyangkut dengan hak pilih warga negara. Hal tersebut dikarenakan hak memilih adalah salah satu hak fundamental dalam sistem demokrasi. Penyusunan data pemilih dalam pemilu melalui proses yang panjang, dari penyerahan data DP4 ke KPU, proses pemutakhiran data melalui coklit, hingga penyusunan daftar pemilih tetap. DP4 merupakan pintu awal dari proses penyusunan data pemilih. Penting bagi kita untuk memahami lebih dalam terkait data pemilih potensial atau lebih dikenal dengan DP4. Yuk simak penjelasannya. Dikutip dari pasal 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 7 tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih untuk pemilihan umum, bahwa DP4 adalah data yang disediakan oleh pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada saat pemilu diselenggarakan. Saat ini DP4 dan DP4 luar negeri disinkronisasi dan disandingkan dengan daftar pemilih tetap DPT pemilu terakhir menjadi daftar pemilih. Untuk selanjutnya dilakukan coklit. Setelah tahap DP4, data pemilih akan disusun agar tercantum dalam daftar pemilih pemilu. Daftar pemilih adalah data pemilih yang disusun oleh KPU Kabupaten Kota berdasarkan hasil penyandingan data pemilih tetap pemilu atau pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dengan DP4 untuk selanjutnya dijadikan bahan dalam melakukan pemutakhiran. Di pasal 15 ini ayat 3 huruf C tidak memisahkan pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda. Begitu Pak Korbit. Adapun syarat agar terdaftar sebagai pemilih pemilu yang tercantum dalam DP4 adalah sebagai berikut. 1. Adalah pemilih yang berada di dalam negeri yang pada hari pemungutan suara genap berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah atau sudah kawin secara terinci untuk setiap kelurahan, desa, atau sebutan lain. Selain itu, berdasarkan pasal 13 ayat 2 Peraturan KPU nomor 7 tahun 2022, data-data yang harus ada pada DP4 adalah sebagai berikut. 1. Nomor urut. 2. Nomor induk kependudukan. 3. Nomor kartu keluarga. 4. Nama lengkap. 5. Tempat lahir. 6. Tanggal lahir. 7. Jenis kelamin. 8. Status perkawinan. 9. Alamat jalan atau duku atau sebutan lain. 10. Rukun tetangga atau RT. 11. Rukun warga atau RW. 12. Ragam disabilitas. Dan terakhir, nomor 13, status perekaman KTP elektronik. Bawaslu sendiri telah melakukan pengawasan dalam hal akurasi data dengan hasil zero fault atau 0 kesalahan. Melalui cara memastikan semua pemilih yang memenuhi syarat dilakukan coklit. Dengan cara audit data pemilih, dalam strategi pencegahan, jajaran pengawas di bawah telah memaksimalkan koordinasi dengan stakeholder. Selain itu, melakukan patroli pengawasan pemutakhiran data pemilih, kemudian juga terkait dengan potensi pemilih pemula, pemilih yang meninggal dunia, serta alih status TNI dan Polri. Nah, itu dia sekilas penjelasan singkat mengenai DP4 atau daftar penduduk potensial pemilihan. Semoga sahabat Bawaslu Kota Balikpapan mendapatkan gambaran singkat terkait proses penyusunan data pemilih yang dimulai dari DP4. Pada pembahasan selanjutnya, kita akan membahas lebih lanjut tentang apa itu
daftar pemilih sementara atau DPS.